Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Pak Rusman dalam pelajaran matematika. Pada kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Coba. Nanti dalam bab ini kita akan mempelajari tentang A, tentang relasi, B, tentang fungsi. Kemudian, selanjutnya kita akan memahami konsep relasi dua himpunan. Relasi dua himpunan. Oke. Misalkan dalam sebuah peristiwa atau dalam sebuah kejadian, ini ada beberapa anak. Namanya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Mereka pergi ke toko buku, kemudian membeli buku. Nah, masing-masing membeli buku yang berbeda-beda. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, misalkan ini kalau kita kelompokkan menjadi himpunan-himpunan, maka kita lihat ada himpunan nama-nama anak atau nama-nama orang. Kemudian ada himpunan nama-nama judul buku. Nah, jenis buku ini ya. Sehingga di sini kita kelompokkan. Kelompok pertama adalah kelompok nama siswa. Kelompok kedua, kelompok jenis buku yang dibeli. Nah, sekarang perhatikan bagaimana hubungan antara dua kelompok ini. Nah, hubungan yang ini mengaitkan antara kelompok A dan kelompok B atau himpunan A dan himpunan B, nanti itu disebut relasi. Perhatikan, nih. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, ini misal A adalah nama siswa, B adalah jenis buku yang dibeli. Maka perhatikan di sini, kita kelompokkan nama-nama orang, B, jenis-jenis buku. Bagaimana menghubungkannya antara A dan B, atau kemungkinan juga menghubungkan B ke A. Oke? Perhatikan. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Perhatikan. Ini ada saya tandai ya dengan warna merah ini, dengan warna merah. Ini adalah anggota himpunannya dari A. Anggota himpunan dari A. Kemudian yang hijau ini anggota himpunan dari B. Sehingga relasi dari himpunan A ke himpunan B, A ke B ya, yang merah ke yang hijau itu adalah buku yang dibeli. Buku yang dibeli. Anggota A, buku yang dibeli apa? Ke hijau. Buku yang dibeli apa? Ke hijau. Kemudian berikutnya yang, kalau misalkan kita balik relasi himpunan dari B ke A, dari B ke A, dari yang hijau ke yang merah. Yang hijau tadi apa? Ya, jenis buku. Yang merah, nama orang. Nah, jika kita perhatikan dari hijau ke merah, relasinya, hubungannya adalah siswa membeli buku. Siswa membeli buku apa? Gitu. Siswa membeli buku apa? Bisa dimengerti? Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah menyajikan relasi. Jadi hubungan antara dua himpunan tadi, kalau kita sajikan, itu ada beberapa macam cara menyajikan. A, sajian yang pertama adalah relasi dalam bentuk diagram panah. Mengapa namanya diagram panah? Nih, cara menghubungkannya adalah dengan anak panah, anak panah, anak panah, anak panah seperti ini. Bisa dengar ya? Dengan anak panah. Oke. Sekarang, buku yang dibeli. A, buku yang dibeli apa? Yaitu ada di B.
Risa, buku yang dibeli adalah novel. Santi, buku yang dibeli adalah novel. Adib, buku yang dibeli adalah komputer dan buku kesehatan. Bara, buku yang dibeli apa? Buku pertanian. Ini dari A ke B. Nah, kalau kita balik dari B ke A, dari B ke A, maka kita dapatkan novel. Ini, novel tadi dibeli oleh, oke, ya, bisa dimengerti ya. Jadi novel oleh Risa dan Santi, buku komputer oleh Adib, buku kesehatan oleh Adib, buku pertanian oleh Bara. Bisa dimengerti? Ini adalah namanya diagram panah. Diagram panah. Lanjut. Sajian yang kedua adalah sajian relasi bentuk himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, himpunan pasangan berurutan. Jadi ada kata-kata himpunan, ya. Ada kata pasangan. Kalau pasangan berarti kan dua kan. Nggak boleh satu. Kalau satu namanya belum berpasangan. Berurutan, tidak boleh bertukar tempat. Ini. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Perhatikan, ini misalkan relasinya dinamakan R ya. Relasinya dinamakan R, yaitu Risa membeli novel. Ini kan berurutan kan? Pasangan, Risa berpasangan dengan novel. Santi berpasangan dengan novel. Adib berpasangan dengan buku komputer. Adib berpasangan dengan buku kesehatan. Bara berpasangan dengan buku pertanian. Nah, menyajikan relasi dalam bentuk seperti ini namanya adalah himpunan pasangan berurutan. Ingat himpunan ya. Kalau himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Ini kurung kurawal untuk menunjukkan himpunan. Kalau yang ini kurung biasa untuk menunjukkan pasangan berurutan. Kurung biasa menunjukkan pasangan berurutan. Bisa dimengerti? Demikian juga dengan relasi siswa yang membaca dari himpunan B ke himpunan A. Oke? Seperti ini. Bisa dimengerti ya? Oke, siswa yang membaca, siswa yang membeli novel oleh Risa. Siswa yang baca novel siapa? Santi. Siswa yang membaca buku komputer siapa? Adib. Yang membaca buku kesehatan? Adib. Yang membaca buku pertanian? Bara. Nah, seperti ini. Ini juga apa? Himpunan pasangan berurutan. Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut. Yang berikutnya adalah sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Berbentuk diagram kartesius. Ini cara mendapatkannya adalah kita mulai dari pasangan berurutan. Maka kita lihat yang di depan taruh di sumbu X atau sumbu mendatar. Unsur yang kedua dia di sumbu vertikal. Sehingga Risa, Santi, Adib, kemudian Bara kita taruh di bawah ini. Risa, Santi, Adib, Bara. Sedangkan yang kedua, novel, kemudian buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian ditaruh yang vertikal. Hubungannya dinyatakan dengan sebuah noktah. Ini, noktah itu. Noktah itu titik ya, tapi agak tebal. Risa berpasangan dengan novel. Santi dan ke novel. Adib ke komputer dan kesehatan. Bara ke pertanian. Oke? Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya ini dari B ke A, maka berganti kan novel, kemudian buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Karena dia dalam pasangan berurutan ada di unsur pertama, maka ditaruh di sumbu X. Ditaruh di sumbu X, sumbu mendatar. Yang kedua di sumbu vertikal, sehingga bentuknya seperti ini. Bisa dimengerti? Hubungannya tetap dengan sebuah noktah. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh soal ya. Tolong dibaca dengan baik-baik, kemudian dikerjakan. Contoh soal 1. Lanjut. Contoh soal 2. Dibaca baik-baik dan dikerjakan. Oke anak-anak, demikian yang kita bahas pada kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.